Halo, selamat pagi. Balik bertemu dengan saya. Nama saya Walid Telengin dengan NPN 2305030260. Hari ini kita akan belajar tentang evaluasi dan penilaian kurikulum. Mendesain pembelajaran berkualitas, memastikan kurikulum kita relevan, efektif, dan transformatif untuk masa depan pendidikan. Yang berikut, mengapa evaluasi kurikulum penting? Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menentukan nilai efektivitas dan keberhasilan suatu kurikulum. Ini bukan sekedar pemeriksaan, melainkan fondasi untuk meningkatkan berkelanjutan. Di situ ada 3 bagian. Yang pertama, mencapai tujuan pembelajaran, memastikan kurikulum berhasil mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, membantu menemukan aspek-aspek yang berfungsi baik dan area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, mengarah pada pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Yang berikut, konsep dasar perbedaan evaluasi dan penilaian kurikulum. Di situ ada 2 bagian. Yang pertama, evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses yang lebih luas dan komprehensif, bertujuan untuk membuat penilaian keseluruhan tentang efektivitas dan kelayakan program kurikulum. Bersifat makro, melihat gambaran besar, menentukan apakah kurikulum mencapai tujuannya, membantu pengambilan keputusan tentang modifikasi atau kelanjutan program. Yang kedua, penilaian kurikulum. Penilaian berfokus pada pengukuran kinerja siswa atau pencapaian tujuan pembelajaran spesifik dalam konteks kurikulum. Bersifat mikro, fokus pada detail pencapaian siswa, mengukur hasil belajar individual, informasi untuk umpan balik dan perbaikan proses belajar mengajar. Yang berikut, pendekatan dan model evaluasi kurikulum. Berbagai model penawaran kerangka kerja sistematis untuk melakukan evaluasi yang efektif, memastikan semua aspek relevan dipertimbangkan. Di situ juga ada 3 bagian. Yang pertama, good practice 4 level, fokus pada evaluasi pelatihan atau program pendidikan, mengukur reaksi pembelajaran, perilaku dan hasil. Yang kedua, fifth context input process product, evaluasi holistik yang mempertimbangkan konteks program, masukan yang digunakan, proses implementasi dan hasil akhir. Yang terakhir, state kontenansi, menekankan deskripsi dan penilaian terhadap anteseden, transaksi dan hasil dengan mempertimbangkan perspektif yang berbeda, deskripsi dan penilaian. Yang berikut, tahapan proses evaluasi kurikulum. Di situ ada 4 bagian. Yang pertama, perencanaan evaluasi, menentukan tujuan pertanyaan evaluasi, kinerja, keberhasilan, dan siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi, termasuk menyusun desain penelitian dan jadwal. Yang kedua, pengumpulan data, menggunakan berbagai metode dan instrumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber yang beragam, peserta didik, guru, atau dokumen. Yang ketiga, analisa data, memproses dan menafsirkan data yang kumpul, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk menemukan pola tren dan temuan kunci. Yang keempat, pelaporan hasil, menyajikan temuan evaluasi secara jelas, objektif, dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan, termasuk rekomendasi yang dapat ditindaklanjut. Berikut metode dan instrumen pengumpulan data. Pemilihan metode dan instrumen yang tepat sangat krusial untuk mendapatkan data yang valid dan andal dalam evaluasi kurikulum. Situ ada 4 bagian. Yang pertama, kuesioner, efektif untuk mengumpulkan data dari
sampel besar ideal untuk pandangan umum tentang kepuasan atau persepsi. Yang berikut, observasi, kumpulan data langsung tentang perilaku dan instruksi di lingkungan alami, seperti praktik pengajaran di kelas. Yang berikut, wawancara, memberikan wawancara mendalam dan reseptif personal, sosok untuk memahami alasan di balik suatu fenomena. Yang terakhir, analisis dokumen, mengkaji silabus RPP, buku teks atau catatan prestasi siswa untuk mendapatkan bukti objektif. Yang berikut, analisis data dan interpretasi hasil evaluasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi informasi yang bermakna. Analisis kuantitatif, menggunakan statistik, deskriptif, rata-rata, persentase, dan inferensial uji ANOVA untuk data numerik. Mengidentifikasi pola numerik, korelasi, dan perbedaan signifikan. Contoh, presentasi siswa yang mencapai nilai KKM rata-rata meningkatkan nilai. Yang berikut, analisis kualitatif, menganalisis data non-numerik, teks, audio, video untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan narasi. Menggunakan teknik seperti transkripsi, coding, dan interpretasi mendalam. Contoh, tema umum dari tanggapan wawancara, pola perilaku yang amati. Yang berikut, pemanfaatan hasil evaluasi untuk memperbaikan kurikulum. Evaluasi bukanlah akhir, melainkan awal dari siklus peningkatan. Di situ ada 4 bagian. Yang pertama, pengambilan keputusan. Hasil evaluasi memberikan dasar bukti untuk memutuskan apakah kurikulum perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau diganti. Yang berikut, pengembangan profesional guru, menyoroti area di mana guru mungkin membutuhkan pelatihan atau dukungan tambahan untuk mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Yang berikut, penyempurnaan materi, mengidentifikasi bagian kurikulum yang kurang efektif dan merevisinya, seperti penyempurnaan jutaan konten atau metode pembelajaran. Yang berikut, siklus meningkatkan berkelanjutan, mendorong budaya refleksi dan perbaikan terus-menerus, memastikan kurikulum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Yang berikut, tantangan dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum dan solusinya. Tantangan, keterbatasan sumber daya waktu, dana, tenaga ahli, resistensi terhadap perubahan dari staf atau pihak terkait, kompleksitas data dan kesulitan dalam interpretasi, kurangnya keahlian evaluasi di internal institusi, memastikan objektivitas dan fasilitas temuan. Solusi, libatkan pemangku kepentingan sejak awal untuk membangun komitmen, teknologi untuk efisiensi pengumpulan dan analisis data, berinvestasi dalam pelatihan staf untuk meningkatkan kapasitas evaluasi, gunakan model evaluasi yang fleksibel dan adaptif, fokus pada evaluasi formatif untuk perbaikan segera dan berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi kurikulum unggul. Evaluasi bukanlah tindakan, melainkan pola pikir. Evaluasi dan penilaian kurikulum adalah pilar utama untuk memastikan sistem pendidikan kita terus berevolusi dan menyediakan pengalaman. Rekomendasi lengkap selanjutnya. Integrasikan evaluasi berkelanjutan. Jadikan evaluasi sebagai bagian inheren dan
dari siklus pengembangan kurikulum, bukan hanya aktivitas insidental. Kembangkan kapasitas internal, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional bagi staf untuk mengelola proses evaluasi. Fokus pada dampak nyata, pastikan hasil evaluasi tidak hanya henti pada laporan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang meningkatkan pembelajaran siswa. Kolaborasi dan transparansi, libatkan semua pemangku kepentingan dan bagikan temuan secara transparan untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Demikian dari materi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.